Aku mengunci pintu kamar, lalu menutup gorden rapat-rapat. Jangan-jangan wanita itu yang tadi kulihat saat pertama datang. Pikirku seraya naik ke atas tempat tidur. Ku ambil ponsel di atas nakas, lalu menghubungi Mas Kai. "Halo, ada apa sayang?" Tanyanya saat panggilan telepon tersambung. "Mas pulang jam berapa?" tanyaku. "Mas baru saja sampai kantor. Memangnya kenapa sayang?" "Tidak apa-apa mas, aku cuma takut sendirian di rumah." "Kamu jangan takut, pokoknya kalau sudah selesai, mas langsung pulang ke rumah, oke?" "Oke mas." Aku bangkit berniat mengambil Al-Quran di atas meja dekat jendela. Brak! Ada suara benturan yang cukup keras di jendela, seperti ada seorang memukul kaca. Sontak aku menghentikan langkah, memilih kembali duduk di atas tempat tidur. Aku merapal doa dalam hati sambil menyandarkan punggung ke dinding dan memejamkan mata. Dalam sela-sela berdoa meminta agar gangguan ini segera pergi, suasana rumah tiba-tiba menjadi hening, sangat hening. Tok tok tok. 2 ketukan terjeda terdengar pintu di depan. Aku yakin itu bukan Mas Kai, karena tidak terdengar ada suara motor yang datang. Tok tok tok. Kini ketukan itu berpindah ke pintu kamar. Aku mencoba cepat ke arah pintu. Jantung ini berdebar sangat kencang. Tuk, tuk. Suara ketukan itu berpindah ke jendela. Saat ku melihat ke sana, ada bayangan hitam yang sedang berdiri di balik jendela. Aku terus merapal doa. Tak lama kemudian, bayangan itu bergerak perlahan ke atas, lalu menghilang. Tok tok tok. Suara ketukan pintu di depan kembali terdengar. "Ra, Vira." Ada yang memanggil namaku. Dari suaranya seperti Mas Kai. Tak lama ada bayangan berbentuk manusia terlihat bergerak di jendela. Tuk. Kaca jendela diketuk. "Ra." Panggil suara yang mirip dengan Mas Kai. Namun aku belum yakin karena tidak mendengar ada suara motor. Tuk, tuk, tuk. "Ra, Mas Kai," sautku. "Iya, buka pintunya sayang." Mas Kai dari luar. Bentar, aku bergegas membuka pintu. Alhamdulillah ternyata memang Mas Kai. "Bukannya tadi Mas bilang ada rapat, kok sekarang sudah pulang?" "Ada berkas yang ketinggalan," balasnya seraya berjalan ke kamar. Aku pun membuntuti-nya. Ia membuka laci meja, kemudian mengambil sebuah berkas berwarna biru. "Kok jalan kaki mas? Motornya mana?" tanyaku heran. Ia malah tersenyum sambil garuk-garuk kepala. "Motornya mogok, habis bensin. Jadi diantar pakai mobil sampai di depan jalan." "Oh, mas balik lagi ke kantor lagi ya?" Ia berjalan cepat keluar kamar. Bergegas aku mengejarnya. "Aku boleh ikut mas?" tanyaku. "Untuk apa?" balasnya sembari mengenakan sepatu. "Aku mau lihat kantor. Daripada harus sendirian di rumah, lebih baik pergi bersamanya ke kantor." "Aku mau lihat kantor." Ia berdiri menghadapku, lalu tersenyum. "Jangan sekarang sayang," ucapnya sambil mencubit pipiku pelan. "Kenapa mas?" "Soalnya malam begini kantor sudah sepi dan area pun gelap. Jadi tidak ada yang bisa kamu lihat nanti di sana. Aku memang suka memasang muka masam, cemberut." "Iya mas." Ia menyadari itu dan langsung memelukku. "Besok pagi mas janji ajak kamu ke kantor. Sekarang kamu istirahat saja di kamar." "Iya mas." "Mas bawa kuncinya ya, takut nanti pulang kemalaman dan kamu sudah tidur." "Iya."
Mas berangkat dulu ya sayang. Ia mengecup keningku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku pun kembali ke kamar, mengambil Al-Quran, lalu duduk di atas tempat tidur. Setengah jam berlalu tanpa sedikit pun gangguan, aku mulai tenang, lalu membaringkan tubuh, mata ini perlahan menutup dan tidur. Dalam tidur aku bermimpi melihat Mas Kai sedang berjalan sendirian di antara deretan pohon sawit. Tepat di belakang ada seorang yang mengikuti, seorang wanita berambut panjang sampai pinggang. Ia mengenakan gaun panjang tipis berwarna kuning. Mas, panggilku. Mas Kai tidak mendengarnya, malah terus melangkah jauh bersama wanita itu. Aku berlari mengejarnya. Mas. Langkah keduanya begitu cepat. Dengan kondisi hamil seperti ini, sulit bagiku untuk mengejarnya. Mas Kai. Aku berteriak kencang. Mas Kai malah menghentikan langkah, lalu menoleh. Kulambaikan tangan, tapi ia malah membuang muka dan lanjut berjalan. Di saat itu aku baru sadar kalau wanita tadi sudah menghilang. Kavian, bisik suara tepat di belakangku. Refleks, aku menoleh. Ternyata wanita tadi sudah ada di sampingku. Aku pun melangkah mundur. Dia tampan sekali, imbuhnya, seraya berjalan mendekat. Meski wajahnya terlihat cantik, tapi auranya begitu mengerikan. Bahkan mulut ini rasanya terkunci, tak sanggup membalas ucapannya. Aku hanya bisa melangkah mundur dan mundur, tanpa sadar ada sebuah batu di belakang. Bruk. Aku tersandung dan terjengkal ke belakang. Seketika itu, perutku terasa sakit sekali. Aku bisa merasakan ada cairan keluar dari bawah perut. Perlahan cairan itu mulai membasahi pakaian, cairan berwarna merah, darah. Wanita itu tertawa kencang, wajahnya yang cantik berubah menjadi makhluk yang menakutkan, tirus dan pucat basi. Rambutnya mengembang panjang hingga menyentuh tanah. Bola matanya besar, berwarna putih polos. Ia tertawa sembari memainkan jemarinya yang kukunya tajam, lalu memegang perutku. Darah. Liriknya sambil menjilati darah yang menempel di telapak tangannya, kemudian tertawa melengking. Aku bergeser mundur, tak mempedulikan rasa sakit perut. Ia mengejarku dan menginjak kakiku. Aku berteriak kesakitan. Ia tertawa senang, sembari mengulurkan tangannya mendekati perut. Dalam sekejap kukunya yang panjang dan tajam itu sudah menusuk perutku. Aku kembali berteriak, lalu terbangun dari tidur. Astagfirullah, astagfirullah. Mulut ini terus berucap istighfar, membayangkan mimpi yang sangat menakutkan. Sayup terdengar suara benturan piring dan sendok dari luar. Kulihat jam ponsel, sudah pukul 9 malam. Apa Mas Kai sudah pulang? Aku beranjak dari tempat tidur. Mas, panggilku seraya membuka pintu. Dari sekat kayu, terlihat ada orang berdiri menghadap wastafel. Mas, kamu sudah pulang? Ucapku berjalan ke dapur. Kamu sedang apa di dapur? Aku menghentikan langkah tepat di sekat kayu. Ternyata itu bukan Mas Kai, melainkan si wanita berkebaya kuning. Ia sedang memegang sendok. Perlahan wanita itu menoleh padaku, matanya melotot sembari menjilati sendok. Air liur suamimu rasanya lezat. Aku ingin merasakan langsung dari mulutnya. Ia menyeringai lalu menghilang. Teng. Sendok itu pun jatuh ke lantai. Itulah sahabat cerita dari Kuntilanak Kuning. Dia mengincar suamiku. Ditunggu part selanjutnya. Oke.